Oke, halo sobat semuanya, jumpa lagi bareng saya di channel Sams Media. Nah, jadi pada video kali ini saya bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video mengenai aplikasi atau bank digital Seabang. Biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang, makanya sekalian saya bikin videonya. Jadi Seabang itu adalah bank digital yang ada fitur menariknya, yakni ada bunganya itu gede ya, bunganya 7%. Itu cukup lumayan gede per tahunnya, pastinya 7% per tahunnya. Oke, langsung aja kita baca pertanyaan atau komentarnya di sini. Ada biaya lain enggak Kak? Biaya bulanan atau yang lain mungkin sama tanya. Misal 15 juta bunganya kan 7% ya. Satu bulan bunganya 28.767. Kalau ditarik semua bisa enggak Kak? Atau sisain saldo? Wah, ini pertanyaannya banyak banget ya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama, itu ada biaya lainnya apa enggak? Kita buka aplikasi Seabang biar teman-teman itu tahu ya, biaya layanan atau biaya admin atau biaya transfer, pokoknya semuanya, semua biaya yang ada di Seabang itu ada atau enggak, kalau memang ada itu berapa. Oke, di sini kita klik di bagian saya, kemudian kita klik di bagian pusat bantuan di bagian sini ya. Nah, di sini kita klik di bagian ini nih, biaya-biaya yang berlaku. Nah, di sini ada tulisannya kalau tabungan itu suku bunganya itu 4% per tahun. Tapi sekarang itu 7% karena event, dan eventnya itu diperpanjang. Jadi nggak sampai Desember ini, diperpanjang lagi sampai Maret kalau nggak salah. Itu ada notifikasinya ya. Nah, ini dia biaya-biayanya. Tipe biaya itu sudah banyak sekali biayanya itu. Biaya per bulannya itu ada nih. Saldo minimum per bulan itu juga sudah dijelaskan, biaya administrasi, biaya rekening dorman, biaya penutupan rekening, saldo awal minimum berapa, biaya pembukaan akun berapa, biaya transfer ke antar rekening Seabang, biaya transfer ke virtual account rekening bank lainnya, sudah dijelaskan di sini dan semuanya itu gratis alias 0 rupiah di sini ya. Kamu bisa baca sendiri di sini, ini dari Seabang langsung, bukan dari saya. Itu biayanya itu 0 ya, di sini kamu bisa lihat di sini. Nah, di sini pertanyaan berikutnya itu adalah sama tanya, misal saldo 5 juta kemudian bunganya 28.000, kalau ditarik semua bisa enggak Kak, atau sisain saldo? Terserah teman ya. Dan di sini kalau kamu pengen menarik semuanya, misalkan 5 juta 28.000 semuanya kamu tarik semuanya sampai 0 rupiah pun juga enggak masalah. Di Seabang di sini kamu bisa baca di sini saldo minimum per bulannya itu Rp 0. Jadi ya enggak mungkin kalau kita tidak menyisakan saldo di Seabang, kemudian kita bakalan kena denda atau apapun, itu nggak masuk akal. Terserah kita ya, kita kan sebagai nasabah, tergantung kita, terserah kita mau kita isi saldo berapa, mau kita isi atau enggak ya terserah kita. Kalau kita kena denda, maka ya Seabang bakalan dinilai jelek banyak orang, dan nanti Seabang tidak bakal mendapatkan nasabah kayak gitu. Di sini saya juga pernah menarik semuanya, teman ya. Jadi saya kuras habis saldo saya di sini. Jadi di sini saya top up itu saya isi 5 juta, kemudian 1 juta, jadi kan 6 juta ya di situ ya. 6.050.000 rupiah. Nah, di sini saldo keluar, kita klik di bagian saldo keluar. Di sini saya tarik semuanya. Saya tarik 50.000, kemudian saya tarik kan sisanya 6 juta ya. Jadi kan pertama saya 6 juta plus 50.000. Jadi totalnya itu adalah 6.050.000 rupiah. Ini saya tarik semuanya. Di sini kamu bisa baca ya. 50.000, 6 juta semuanya saya tarik, dan saldonya itu sisanya 0. 0 rupiah, nggak ada sisanya. Nah, kalau 25.000 itu sama bunganya ya, total bunganya juga. Dan kemudian sekarang itu saya tambah lagi 5 juta. Jadi ya sekarang saldonya masih 5 juta plus bunganya. Agar dapat bunga minimal deposit berapa Mas? Nah, di sini tergantung teman-teman ya. Ya semuanya kayaknya bakalan dapat bunganya. Terserah teman-teman itu mau nabung berapa. Semua nominal pastinya bakalan ada bunganya ya. Semakin besar deposit teman-teman itu bakalan besar juga bunganya. Kalau saya 5 juta ya, itu dapatnya tiap hari itu 900 rupiah, 900-an rupiah lah. Biaya admin per bulan tadi sudah terjawab ya, Rp0 nggak ada biaya apapun di Seabang ini. Gimana sih Kak, kalau misal kita naruh 1 juta kira-kira dapat berapa per tahun bunganya Kak? Misalkan teman-teman itu
mau rencananya pengen menabung di Syahbank dan pengen tahu nanti dapat bunganya berapa ya. Oke, misalkan 1 juta ya, kita tulis 1 juta di sini. Nah, di sini 1 juta ya, kita tulis saja 1 juta, kemudian kita kali 7%. 7 dibagi 100. 7% kan 7/100 ya. Nah, kemudian ini adalah hasil bunga. Bunga kita kalau kita menabung 1 juta, maka setahunnya itu kita bakal mendapatkan ya 70.000 rupiah itu setahunnya. Nah, kalau kita pengen mengetahui perharinya kita dapat bunga berapa, kita tinggal bagi 365. Nah, jadi di sini kita kisaran bakal mendapatkan 191 rupiah perharinya. Kalau kita menabung 1 juta di Syahbank terus menerus, maka kita bakal mendapatkan 191 rupiah perharinya setiap hari, itu cair setiap hari. Jadi seperti itu hitungnya, tinggal kalikan 7% dibagi 365, ketemunya bunga setiap hari, cair setiap hari. Dan biaya pengelolaan bulanan ini sudah terjawab di awal. Bank dapat kartu debit ATM apa enggak? Enggak ya teman ya, kita tidak bakal mendapatkan kartu debit ATM. Karena apa? Karena untuk Syahbank itu adalah bank digital ya. Bank digital itu bank online, sama halnya dengan dompet digital kayak Dana, OVO, GoPay dan lain-lain. Seperti halnya Hana Bank, kemudian Neobank atau Neoplus, itu kan juga sama bank digital, bank online. Udah terdaftar OJK kah Kak untuk Syahbank? Sudah ya teman ya. Kita buka aplikasi Syahbanknya. Nah, ini dia di bagian tentang Syahbank. Jadi Syahbank itu terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi memang OJK itu benar-benar mempengaruhi image atau gambaran orang-orang ya. Kalau memang aplikasi yang sudah terdaftar di OJK itu pasti aman. Memang benar. Nah, kemudian cara isi saldonya itu bagaimana? Nah, untuk cara isi saldonya itu sebenarnya kita perlu menggunakan m-banking ya atau mobile banking, karena ini kan sebagai bank digital. Jadi kita tinggal transfer saja ke bank ini, sama-sama bank. Jadi kita tinggal transfer aja melalui m-banking. Tapi memang ada caranya. Kalau memang teman itu nggak punya m-banking, kamu bisa menggunakan deposit melalui Indomaret atau Alfamart. Caranya gimana? Caranya teman itu menggunakan dompet digital seperti Dana, OVO dan juga ShopeePay. Dan ShopeePay itu, Shopee kan bekerja sama dengan Syahbank atau Syahbank itu miliknya Shopee, saya juga gak tahu, pokoknya ada hubungannya. Jadi kamu bisa menarik uang yang ada di ShopeePay itu ke Syahbank ini. Atau kamu kalau menggunakan Dana, kamu bisa top up terlebih dahulu lewat Indomaret atau Alfamart, suruh untuk deposit atau top up di Dananya. Kemudian dari Dana kamu bisa transfer ke Syahbank, itu bisa. Kemudian Bang, kalau misal saya sudah nggak nabung lagi saldo LB 0 di Syahbank, apa kita kena denda atau tidak? Ya, ini nggak masuk akal kalau kita kena denda ya. Misalkan kita sudah tidak menabung lagi di Syahbank. Rencananya saya juga tidak mau menabung lagi di Syahbank karena ada ribanya ya. Bunga kan riba ya teman ya. Dan kenapa saya menggunakan Syahbank? Saya menggunakan Syahbank itu untuk keperluan jasa transfer uang. Di rumah saya itu saya jualan pulsa. Nanti siapa tahu bakalan ada orang yang ingin transfer uang, maka saya menggunakan Syahbank ini untuk mentransfer uang karena bebas biaya admin transfernya. Maka dari itu saya cuman isi saldo di Syahbank itu cuman 5 juta, nggak lebih dari situ. Ya kalau memang saya mengharapkan bunga ya bakalan saya deposit yang banyak di Syahbank. Nah, apa kita kena denda atau tidak? Nggak bakalan kena denda ya, karena di awal tadi itu nominal saldonya per bulannya itu Rp0. Dan kalau memang kita kena denda, itu nggak mungkin nanti Syahbank malah kena imbasnya ya. Dia bakalan image orang-orang itu bakalan jelek ke Syahbank itu, dan Syahbank nggak bakal mendapatkan, nggak bakal dapat nasabah. Oke teman-teman, jadi begitu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.